Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkenaan dengan beberapa beberapa kesalahan fi shalah dalam salat. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan beberapa kesalahan tersebut yang tentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis pada pertemuan yang lalu bahwa salat adalah amal yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ketika beliau di akhir hayat beliau, ketika akan wafat, beliau mengatakan berwasiat as-salatu as-salah. Karenanya kita sekarang akan coba melanjutkan beberapa kesalahan dalam sholat, dalam praktik sholat kita, sehingga ini menjadi penyempurna sholat kita yang kita harapkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang dengan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, karena sholat kita dilaksanakan dengan salat yang sempurna sebagaimana Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tentu kita tidak akan memisahkan antara rukun, wajib, dan sunnah, ya, tapi kita akan membicarakan kesalahan-kesalahan secara umum yang ada sejak mulai awal takbiratul ihram sampai salam, ya. Berkenaan dengan niat kita sudah bicarakan, ya, bahwasanya niat adalah di dalam hati, ya. Dan semua madhab berittifaq bersepakat bahwasanya niat mahalul qalb adalah tempatnya di hati. Ya, sehingga apa? Ketika yang dituntut dari niat itu adalah membulatkan tekad ketika dia akan sholat, dan ketika takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram dia sudah membulatkan tekadnya, niatnya, azamnya bahwa dia akan melaksanakan sholat tertentu. Ya, misalkan dia mau melaksanakan sholat zuhur, maka diniatkan dalam hatinya dia akan melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar, ya. Kemudian ikut imam atau makmum, ya, sebagai makmum atau imam, ya, itu sudah terangkai dalam niatnya, dalam hatinya. Ya, berkenaan dengan talafut biniat, kemudian yang menjadi permasalahan talafut biniat, melafatkan niat, ya, tentu sebagaimana kita ketahui ini khilaful qadim disebutnya, khilaf yang lama, bahwasanya dari madhab yang ada ya seperti Abu Hanifah, ya, membid'ahkan talafut biniat. Tapi sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya di sana ada pendapat ulama dari beberapa madhab, ya, walaupun itu tidak pendapat murni madhab, ya, tapi ada pendapat-pendapat ulama dari madhab tersebut yang menganggap baik, ya, untuk dalam keadaan tertentu seperti kemarin kita katakan waswasah, ya. Silahkan penjelasannya kembali kepada klip kita sebelumnya, yang klip berkenaan dengan kesalahan sholat bagian pertama. Kemudian setelah itu bertakbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Kesalahan yang sering muncul ketika takbiratul ihram ini adalah berkenaan dengan dua hal atau kita katakan tiga hal, ya. Yang pertama adalah posisi yang seharusnya dilakukan dalam keadaan berdiri. Tentu berdiri adalah rukun yang harus dipenuhi, ya. Rukun ini tidak bisa gugur kecuali memang ada dalam keadaan uzur, mungkin dia sakit, ya, sehingga tidak bisa berdiri, sehingga dia boleh boleh duduk, ya. Tapi sebelum duduk kata para ulama harus melewati satu keadaan dulu yang lebih kuat dari duduk, yaitu apa? Bersandar. Jadi bersandar dulu dengan tongkat atau dengan ke tembok, ya. Baru kemudian jika tidak bisa maka boleh duduk. Jadi takbiratul ihram pada awalnya adalah dilakukan dengan keadaan berdiri. Kemudian berkenaan dengan lafadznya sendiri, ya, berkenaan dengan lafaz sendiri kita sudah bicarakan pada bagian kesalahan sholat bagian pertama, maka silahkan dirujuk, ya. Yang sekarang kita ingin sampaikan adalah berkenaan dengan harokat, dengan gerakan, ya. Ketika takbiratul ihram, ya, disunnahkan tangan itu diangkat sampai bahu atau sampai telinga, ya. Jadi dalam sabdanya, ya, yuhadi mangkibaihi au udhunai, ya. Jadi silahkan antara bahu dengan telinga. Yang salah adalah ketika, ya, dia lebih rendah dari bahunya. Jadi Allahu Akbar, ya, mungkin terlalu buru-buru, ya, belum sampai ke bahu, atau melebihi telinganya terlalu tinggi, ya, itu kesalahan. Baik, kemudian setelah itu tentu dia membaca istiftah, kemudian ta'awud, membaca Al-Fatihah, ya, dan membaca surat, ya, untuk rakaat pertama dan kedua. Yang perlu diperhatikan dan ini diingatkan kembali, pada klip pertama juga sudah disebutkan bahwa ketika membaca bacaan sholat, maka
hendaklah dia mengucapkan atau menggerakkan bibirnya. Ya, bahkan ulama mengatakan memperdengarkan bacaannya minimal untuk dirinya sendiri. Ya, walaupun di sana ada yang memakruhkan membaca melebihi atau mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu jamaah yang lain. Tapi minimal dirinya sendiri terdengar atau bibirnya bergerak. Jadi tidak di dalam dan dalam hati. Kemudian setelah itu ruku, ya, gerakan ruku tentu menyempurnakan rukunya sampai rata, ya, sampai rata punggungnya dan kepalanya pun demikian rata, ya. Yang banyak terjadi adalah tidak menyempurnakan rukunya, ya, dalam keadaan ya masih tegap, ya. Jadi kalau tangan itu mungkin diletakkan sampai tangannya hanya ke paha saja, sampai ke paha. Ini satu kesalahan, artinya tidak sempurna rukunya, ya. Walaupun di sana para ulama bicara tentang haddul kifayah, ya, batasan kecukupan dalam ruku, ya, batas kecukupan dalam ruku. Tapi sekarang kita ingin bicarakan kesempurnaan sholat kita, atau melebihkan. Kalau ini kurang rukunya, kurang rata, justru melebihkan sehingga apa? Sehingga terlalu rendah. Ya mungkin kalau tangannya diletakkan di pergelangan kakinya, ya mungkin sampai, ya ini terlalu rendah. Jadi tidak apa namanya? Tidak tinggi, tidak juga terlalu rendah, tapi ya rata. Sehingga Rasulullah mengatakan jika air, ya, sahabat mengatakan jika air diletakkan di atas punggung Rasulullah SAW maka air itu tidak akan tumpah. Ya, itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menyempurnakan rukunya. Kemudian i'tidal, ya, setelah itu i'tidal. Yang banyak menjadi kesalahan adalah ketika dia belum sempurna i'tidal dia langsung sujud lagi. Ya, maka perlu diperhatikan, ya, hendaklah dia kembali menyempurnakan berdirinya, ya. Rasulullah mengatakan, ya, farfa hatta tatma'inna qa'iman. Ya, bangunlah kamu dari rukukmu sampai tatma'inna qa'iman, sampai kamu berdiri tenang. Ya. Kemudian berkenaan dengan posisi tangan, ya, di sana ada dua pendapat yang mengatakan hadisnya satu merujuk kepada kembali kepada keadaan semula. Ya, ada yang kemudian bersedekap, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ketika dalam keadaan setelah takbiratul ihram, ya, dan ada yang tidak. Ya, kedua-duanya memiliki hujah, ya, memiliki hujah untuk hal ini, ya. Baik, kita tidak memproseskan itu. Kemudian silahkan yang merajihkan meletakkan kembali tangannya, ya, bisa dilakukan, atau sadel artinya melepaskan tangannya juga boleh. Kemudian setelah itu sujud, ya, sujud. Hendaklah ketika sujud ini menyempurnakan sujudnya, ya. Ada 7 anggota tubuh yang harus menempel pada tempat sujud, ya. Kening, ya, bersamaan dengan hidung, ya. Kening bersamaan dengan hidung. Jadi kening dan hidung. Kemudian telapak tangan, ya, 3. Jadi kening dan hidung dihitung 1, kemudian ini 3, ya. Dirapatkan jari jemarinya. Jari jemarinya dirapatkan, tidak direnggangkan, ya, dirapatkan. Kemudian lutut, ya, dua lututnya. Kemudian setelah itu ujung jarinya, ujung jari kaki maksudnya, ya. Jadi semuanya harus menempel ke tempat sujud atau ke lantai, ya, ke lantai. Itu 7 anggota sujud yang harus menempel pada tempat sujud kita atau tempat sholat kita, ya. Yang sering dilakukan, yang merupakan kesalahan, ya, Rasulullah mengatakan, ya, janganlah kalian sujud, ya, seperti, ya, sabu, ya, sabu, atau seperti anjing dikatakan. Dengan apa? Yang menjadi kesalahan adalah menempelkan, ya, kalau tadi telapak tangan adalah tempat sujud, ya, tapi dia juga menempelkan sikunya ke lantai, ya, menempelkan sikunya ke lantai. Ini adalah satu kesalahan. Jadi tidak ditempelkan tapi diangkat, ya, diangkat, ya, besarannya seluas bahunya. Itu kesalahan, ya, yang harus diperhatikan, ya, karena dia menjadi makruhat, sesuatu yang dibenci dalam salat. Kemudian setelah itu, ya, duduk, ya, duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud tentu dia duduknya dalam keadaan iftirash. Iftirash itu duduk dengan di atas, ya, di atas betis kaki kiri, ya, di atas betis kaki kiri, dan menegakkan telapak kaki sebelah kanan, ya, begitu. Itu duduk iftirash namanya. Kemudian membaca doa, ya, baca doa. Hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW membaca Rabbighfirli 2 kali, ya. Jadi ada beberapa tingkatan hadis dalam hal ini. Kemudian ada juga yang mengatakan membaca 4 hal, ya,
Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya, kemudian ada lagi yang 6 dan 7. Ya, silahkan dibaca ya, dan boleh tanwi ya, boleh meragamkan bacaan tapi tidak menggabung semuanya. Jadi sekali pakai ini, sekali pakai yang lainnya. Walaupun untuk madhab, ya sebagian madhab mereka merojihkan salah satu bacaan, seperti Hambali misalkan, dari sekian bacaan mereka membolehkan untuk membaca yang ada riwayatnya, tapi untuk madhab sendiri mereka memilih satu dan menganjurkan untuk terus-menerus dengan bacaan itu. Ya, intinya adalah yang paling baik tentunya tanwi, ya, meragamkan bacaan. Tapi kemudian karena Rasulullah SAW meragamkannya, ya artinya ketika kita dapat riwayat yang lebih dari satu, artinya Rasulullah meragamkannya, dan itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu sujud lagi, ya tentu sujud ini dalam keadaan apa, ya tidak terburu-buru, ya sujud kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, ya kifayahnya sekali, tapi disunahkan tiga kali. Jangan kemudian setiap gerakan kita, yang seperti sudah disinggung ini, kembali mengingatkan, jangan sampai kemudian bacaan salat kita terburu-buru, ya, seperti naqatud dik, ya Rasulullah al-ghur atau ghurab, ya, seperti patukannya dik ayam atau apa namanya burung gagak yang mematuk, artinya begitu cepatnya dari berdiri kemudian ruku kemudian bangun lagi kemudian sujud berdiri lagi, ya. Jadi kita sedang sholat, ya, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diminta adalah berkesesuaian dengan permintaan Rasulullah atau tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jangan kemudian disalahartikan juga ketika kita melaksanakan perintah dari junjungan kita, hendaklah kita melaksanakan dengan bersegera. Ya, untuk di luar sholat silahkan bersegera. Ya, tapi kalau untuk sholat dia ada tata cara sendiri. Ya. Kemudian setelah itu, ya itu rangkaian satu rakaat, ya satu ruku dan 2 sujud adalah rangkaian satu rakaat. Kemudian jika 2 rakaat maka nanti rakaat yang kedua adalah tahiyat akhir, ya. Untuk duduknya di sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tawaruk, ada yang mengatakan iftirash, ya. Syafi'i karena dia berpendapat bahwasanya rakaat terakhir adalah duduknya tawaruk. Tawaruk artinya duduk di atas lantai dan memasukkan kaki kiri, ya, di bawah betis sebelah kanan, ya, itu namanya tawaruk. Ya, kemudian setelah itu yang juga menjadi sunnah yang sering ditinggalkan adalah meletakkan tangan tidak di atas paha, ya, tapi di ujung lutut, di lutut. Ya, kalau ini lutut, biasanya tangannya di sini. Yang sunnah adalah di atas paha, ya, sunnah di atas paha dengan merapatkan jari jemari. Kemudian memberikan isyarat. Sebelum salam, ya ada duduk yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya namanya ik'a. Ik'a itu apa? Ik'a itu duduk di atas lantai, ya, dengan menegakkan, ya, duduk di atas lantai, ya, dengan kaki kanan dan kaki kiri berada di sebelah kanan dan kiri duduk kita, ya, di sebelah kanan dan kiri duduk kita. Jadi kalau ini pantat kita duduk, kakinya di sebelah kanan dan sebelah kirinya di sini, ya, itu duduk yang salah, yang namanya ik'a, ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga semua prakteknya adalah yang sunnah, ya, telapak kaki selalu diletakkan, ya, kita menduduki, kalau yang iftirash menduduki kaki kita, ya, kaki diduduki begitu. Jadi bukan berada di samping kirinya tapi diduduki kakinya, ya. Baik, kemudian setelah itu salam, ya, ya. Salam yang pertama sekali adalah, ya, salam ke sebelah kanan dikatakan lebih dalam daripada salam sebelah kiri ketika menolehnya, ya. Bagaimana membacanya? Assalamualaikum warahmatullah. Itu riwayat yang paling banyak, ya. Rasulullah melihat assalamualaikum ke depan, kemudian warahmatullah menoleh kanan, ya, ke dalam. Kemudian yang sebelah kiri pun demikian, ya. Demikian itu berkenaan dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat kita. Ini menjadi penyempurna atau pelengkap dari kekurangan penjelasan apa yang sudah disampaikan pada klip sebelumnya. Semoga dalam pertemuan yang lain jika ada hal-hal yang memang masih perlu disampaikan, kita akan sampaikan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan sholat. Demikian, semoga ini bermanfaat. Billahi taufik wa akhiru du'ana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.